Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundari Waluyo dengan NIM P071723210089. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang helmin. Nah, teman-teman belum tahu kan apa sih itu helmin? Nah, helmin. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti cacing. Cacing ini telah menginfeksi manusia sejak sebelum era sejarah pada awal yang tercatat. Nah, di sini teman-teman ada dua film utama cacing nih. Yang pertama, jenis Nemat helminthens. Jenis Nemat helminthens yaitu nematoda atau cacing gelang, termasuk cacing usus utama atau cacing yang ditularkan melalui tanah atau STH. Dan cacing filaria yang menyebabkan filaria limpatik dan onchocerciasis. Nah, yang kedua di sini teman-teman adalah Platyhelminthes. Nah, Platyhelminthes ini yaitu jenis cacing pipi, termasuk cacing trematoda seperti Schistosomes dan cacing pita yaitu Cestodes. Seperti juga cacing pita babi yang menyebabkan Cysticercosis. Nah, selanjutnya teman-teman ada di sini jenis nematoda. Nah, istilah nematoda ini adalah cacing berbentuk bulat panjang atau seperti benang. Istilah nematoda berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu nema yang berarti berenang dan ode yang berarti seperti. Nah, teman-teman, nematoda banyak hidup bebas di alam dan memiliki daerah penyebaran yang sangat luas nih, mulai dari daerah kutub yang dingin, padang pasir, sampai ke laut yang dalam. Jadi, nematoda sangat mudah ditemukan di laut, air tawar, payu, dan juga tanah. Beberapa cacing nematoda usus yang menjadi masalah kesehatan adalah kelompok soil transmit helmin. Selanjutnya nih teman-teman, kelompok nematoda ini adalah Ascaris iumbricoides menimbulkan askariasis. Terus ada juga Trichuria menimbulkan trichuriasis, itu cacing tambang. Nah, teman-teman, ada dua spesies yaitu Necator americanus menimbulkan Necatoriasis, Ancylitoma duodenale menimbulkan Ancylostomiasis. Selanjutnya di sini teman-teman, ada juga nih jenis-jenis soil transmitted helmin atau STH. Yang pertama, cacing gelang atau yang disebut Ascaris iumbricoides. Nah, penyebaran host space dan habitatnya yaitu Ascaris iumbricoides adalah nematoda terbesar parasitiasi usus manusia. Nah, nama yang berasal dari Ascaris berarti cacing usus dan iumbricus berarti menyerupai cacing tanah. Biasa disebut sebagai cacing budar. Teman-teman bisa lihat gambar yang ada di sebelah, yaitu gambar dari cacing gelang. Morfologi dan siklus hidupnya. Telur yang dibuahi atau berbentuk lonjong khas tidak dibuahi. Telur Ascaris iumbricoides secara khas berukuran 85-95 dengan 38-45. Nah, cangkang tipis melindungi bagian dalamnya massa protoplasma amorf. Kedua lapisan melindungi embrio dari lingkungan luar. Telur tidak memiliki mammillated luar yang dibuahi berkembang menjadi bentuk infektif dalam waktu kurang dari 3 minggu. Teman, ada juga nih cacing cambuk yaitu Trichuria. Nah, penyebaran host space dan habitatnya yaitu disebut juga sebagai cacing cambuk. Kenapa? Karena pada stadium dewasa cacing menyerupai gagang cambuk. Trichuria ditemukan terutama di daerah beriklim hangat dari dunia di mana praktik sanitasi yang buruk adalah umum. Nah, seperti buang air besar langsung ke dalam tanah atau menggunakan kotoran manusia sebagai pupuk. Nah, teman-teman bisa melihat gambar yang ada di samping yaitu gambar dari cacing cambuk. Di sini teman-teman ada juga nih morfologi dan siklus hidupnya. Cacing ini mudah dikenal dengan bentuknya yang spesifik seperti cambuk. Di bagian depan halus seperti benang sepanjang 3-5 dari seluruh tubuh. Dan terjadi esofagus yang sempit. Di bagian belakang tebal terbentuk gagang cambuk sekitar 2-5 panjang badan.
Nah, teman-teman, TV betina sampai 50 mm nih. Telur yang dibuahi dikeluarkan dari hospes pertama, tinja. Telur tersebut menjadi matang dalam waktu 3. Selanjutnya teman-teman, ada juga nih yang terakhir yaitu cacing tambang. Nah, cacing tambang atau disebut dengan Ancylostoma duodenale dan Necator americanus. Nah, penyebaran hospes habitatnya yaitu diperkirakan hampir 25% dari dunia populasi terinfeksi dengan cacing tambang. Nah, frekuensi tambang tinggi terdapat di daerah hangat dengan penduduk mempraktikkan sanitasi yang sangat buruk, terutama yang berkaitan dengan tempat pembuangan tinja. Nah, selanjutnya di sini ada juga morfologi dan siklus hidupnya. Nah, cacing dewasa berukuran kecil, silindris, berbentuk gelendong, dan berwarna putih kelabu. Bila sudah mengisap darah, cacing segar berwarna kemerahan. Nah, teman-teman bisa melihat nih gambar yang ada di samping, yaitu gambar dari cacing tambang. Selanjutnya teman-teman ada juga nih jenis trematoda. Nah, teman-teman belum tahu kan apa sih itu trematoda? Nah, trematoda adalah kelas parasit yang termasuk dalam filum Platyhelminthes. Berdasarkan jenis kelamin kelas, trematoda dapat dibedakan menjadi 2 nih golongan, yaitu yang pertama golongan hemaprodit. Nah, golongan hemaprodit ini juga disebut dengan berkelamin ganda. Contohnya itu Phascola hepatica dan Clonorchis, Sinensis paragonimus westermani, dan Phascolopis buski. Nah, yang kedua di sini juga nih ada golongan anhermaprodit atau yang disebut dengan organ genital terpisah. Nah, contoh dari organ genital terpisah ini teman-teman yaitu Schistoma japonicum dan Schistoma mannsoni, Schistoma haematobium. Nah, jadi teman-teman, trematoda yang terdapat pada manusia termasuk dalam kelompok Digena. Nah, Digena adalah kelompok di mana reproduksinya terdiri dari 2 fase nih teman-teman, yaitu seksual pada hospes definitif dan fase aseksual pada hospes intermediar atau hospes perantara. Selanjutnya teman-teman, di sini nih ada jenis Schistoma mannsoni. Nah, Schistoma mannsoni adalah salah satu spesies trematoda darah yang bersifat anhermaprodit yang dapat menimbulkan penyakit Schistosomiasis mannsoni. Nah, penyakit Schistosomiasis mannsoni disebut juga dengan Mansons. Intestinal Schistosiasis bilharziasis. Schistosomiasis usus hospes intermediar keong air atau juga yang disebut Biompalaria sp. Australobis sp. hospes denitif manusia kera rodenita. Ada Schistoma haematobium. Nah, Schistoma haematobium adalah salah satu spesies trematoda darah yang bersifat anhermaprodit yang menimbulkan penyakit Schistosomiasis haematobium. Teman-teman, ada juga nih golongan hemaprodit mempunyai 2 hospes intermediar, sedangkan golongan armaprodit tidak. Nah, yang pertama, badan berbentuk seperti daun, pipi tidak berongga badan. Yang kedua, mempunyai batil isap anterior atau oral sucker, di mana saluran pencernaan bermuara. Nah, yang ketiga, mempunyai batil isap perut atau ventral sucker untuk meletakkan diri. Pada beberapa spesies terletak di bagian posterior. Nah, yang keempat, mempunyai porus genitalis yang letaknya berbeda pada tiap spesies. Yang kelima, bentuk sekum atau usus besar bercabang 2. Yang keenam, telur berbentuk oval, biasanya beropeculum. Jadi teman-teman, ada juga nih jenis cestoda. Nah, cestoda atau Cestodiae adalah kelas cacing dalam filum Platyhelminthes atau cacing pipi. Nah, sebagian besar cestoda ditempatkan dalam subkelas Eucestoda, yang dimana yang biasa disebut dengan cacing pita. Nah, tubuh mereka disusun oleh rangkaian unit nih, serupa yang disebut prokaryotit. Nah, subkelas lain yaitu Cestodaria. Sebagian besar merupakan parasit pada ikan. Nah, semua anggota cestoda bertindak sebagai parasit dan daur hidup mereka bervariasi. Biasanya cacing dewasa tinggal di saluran pencernaan vertebrata atau sebagai inang definitif, dan cacing muda terkadang hidup dalam tubuh spesies hewan lain.
baik vertebrata maupun invertebrata atau sebagai inang perantara. Nah, teman-teman bisa melihat nih gambar yang ada di samping, yaitu gambar dari cacing pita. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini nih ada ciri-ciri cestoda atau cacing pita. Nah, ciri-ciri cestoda atau cacing pita adalah mereka tidak memiliki mulut atau sistem pencernaan. Sebagai gantinya, cestoda harus menyerap nutrisi dari inangnya. Oleh sebab itu, cestoda merupakan parasit yang menempel pada makhluk lain. Nah, berikutnya di sini ada juga nih teman-teman dari siklus hidupnya. Nah, pada dasarnya untuk dari hidup siklus cacing pita terbagi atas 4, yaitu yang pertama, telur masuk ke tubuh sapi dan babi. Yang kedua, telur menetes menjadi onukosfer dan menembus dinding usus dan beredar ke otot. Yang ketiga, onukosfer berkembang menjadi cysticercus. Nah, yang kelima, manusia terinfeksi karena mengonsumsi daging mentah atau setengah matang yang terdapat cysticercus. Yang kelima, cysticercus tumbuh menjadi dewasa di usus manusia secara sekilas siklus hidup. Nah, cacing pita mirip dengan trematoda, akan tetapi lebih sederhana. Hal ini disebabkan karena tidak ada fase reproduksi aseksual pada daur hidup cestoda. Cacing pita ini muda cysticercus yang berada di usus inang primer akan menempel dan mulai tumbuh menjadi dewasa. Nah, cacing pita dewasa atau cacing dewasa ini menempel pada usus dengan scolex dan mulai melakukan reproduksi seksual. Proklotit cacing pita mulai terisi dengan telur yang jumlah puluhan sampai ratusan ribu per segmen proklotit. Wah, hebatnya ya teman-teman. Ada juga nih teman-teman, dan hebatnya nih cacing pita bisa memiliki 1000 sampai 2000 segmen nih telur atau cestoda bereproduksi seksual, lalu menghasilkan dan menyimpan telur pada proklotitnya segmen. Nah, proklotit yang matang kemudian rontok bersamaan dengan telur yang dikandunginya. Manusia dapat terinfeksi beberapa spesimen cacing pita jika memakan daging yang kurang matang seperti daging babi atau yang mengandung Tania solium, daging sapi atau T. saginata, dan ikan. Teman, itulah tadi sekilas dari penjelasan tentang helmin dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.